Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fardian Imam Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Widya Dharma Klaten, jurusan Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan melakukan praktik mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan, Sleman, untuk kelas 11 Tata Boga dengan materi penarikan kesimpulan pada logika matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita awali dulu pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini mata pelajaran matematika kita akan melanjutkan materi tentang logika, khususnya penarikan kesimpulan. Nah, sebelumnya akan saya cek dulu kehadirannya. Baik, saya lihat di daftar, ini sudah hadir semua ya di daftar yang ada di komputer saya. Baik, saya tayangkan dulu untuk materi pada pagi hari ini. Oke, sudah muncul ya untuk PowerPoint-nya atau slide-nya. Oke, hari ini materi kita adalah penarikan kesimpulan untuk kelas 11 Tata Boga. Kemudian tadi setelah saya cek Anda sudah hadir semua. Nah, tidak lupa karena kita masih dalam kondisi pandemi, kita selalu ingatkan untuk 5M, yaitu menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, tidak lupa juga untuk kita selalu menerapkan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, baik di lingkungan sekolah kita maupun di rumah masing-masing. Nah, untuk materi kita hari ini, itu nanti ada 3 materi ya, yaitu modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Jadi penarikan kesimpulan atau yang kita sebut ada 3 bagian ini, itu adalah aturan tentang bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dengan benar atau kesimpulan yang logis. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk penilaian, untuk sikap, nanti kita akan menilai keaktifan di kelompok. Di kelompok itu di ini ya, yang asinkronis melalui grup WhatsApp maupun pada saat video conference di Zoom meeting. Kemudian untuk pengetahuan, yaitu hasil penyelesaian lembar kerja siswa dan juga tes formatif. Kemudian untuk keterampilan, hasil penyelesaian dari lembar kerja siswa. Nah, berikutnya, ini ada pretest ya, nanti Anda bisa kerjakan. Ada 3 soal yang saya berikan. Jika suatu negara terletak di Asia Tenggara, maka negara tersebut beriklim tropis. Pernyataan kedua, Indonesia terletak di Asia Tenggara. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kemudian yang kedua, jika suatu negara terletak di Asia Tenggara, maka negara tersebut memiliki iklim tropis. Inggris adalah negara yang tidak beriklim tropis. Kesimpulannya bagaimana? Kemudian yang ketiga, jika suatu negara terletak di Asia Tenggara, maka negara tersebut memiliki iklim tropis.
jika suatu negara memiliki iklim tropis, maka negara tersebut memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, nanti coba Anda kerjakan dengan menggunakan kertas. Nah, mungkin waktunya 1 menit cukup ya untuk untuk mengerjakan ini. Jadi dikerjakan di selembar kertas menggunakan pulpen dan kertas. Baik, saya lanjutkan. Waktunya untuk prioritas sudah cukup. Nah, saya ke tahapan berikutnya. Kemarin saya sudah membagi kelas 11 Boga menjadi 5 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kemudian juga kita sudah melakukan diskusi secara asinkronus atau diskusi tidak dengan tatap muka langsung, baik secara real maupun virtual. Jadi kita berdiskusi melalui aplikasi WhatsApp. Nah, nanti kami harapkan perwakilan setiap kelompok untuk bisa memberikan presentasinya. Nah, nanti kami mohon untuk kelompok ya. Nanti kelompok 1 dibacakan Mbak Tita, kemudian kelompok 2 Mbak Firda, kelompok 3 Mbak Yeni, kelompok 4 Mbak Ninda, dan kelompok 5 Mbak Melani. Saya tayangkan. Nah, silakan dari kelompok 1 bisa dibacakan hasil diskusinya kemarin melalui WA Group. Silakan dibacakan Mbak Tita. Jika sekarang panas, jika sekarang panas maka Adel menggunakan payung. Sekarang panas. Kesimpulan, Adel membawa payung. Benar. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke kelompok 2 dulu. Mbak Firda, silahkan dibacakan hasil diskusinya. P1. Jika hari ini tidak masuk sekolah, Nayaka tidak keluar rumah. P2. Jika Nayaka keluar rumah, maka hari ini masuk sekolah. Kesimpulan, jika hari ini masuk sekolah, Nayaka keluar rumah. Baik, terima kasih untuk Mbak Firda dan Mbak Tita yang sudah membacakan hasil diskusi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kelompok 3, 4, dan 5. Untuk kelompok 3, Mbak Yeni, silakan. P1, jika hari ini cerah, maka Siti akan berolahraga. P2, hari ini cerah. Kesimpulan, Siti akan berolahraga. Baik, terima kasih untuk Mbak Yeni. Kelompok 4, sekarang Mbak Ninda.
P1, jika hari ini adalah Minggu, maka Dinda akan berlibur. P2, jika hari ini Minggu. Kesimpulan, hari Minggu Dinda pergi berlibur. Baik, terima kasih ya Mbak Ninda yang sudah memberikan tanggapannya, memberikan presentasi dari perwakilan kelompoknya. Kemudian yang terakhir, Mbak Melani, silakan. Jika hari ini hujan, maka Dani membawa payung. Hari ini hujan, maka Dani membawa payung. Kesimpulan, Dani membawa payung. Baik, terima kasih. Oke, aplaus untuk teman-teman Anda yang sudah memberikan presentasi dari kelompoknya masing-masing. Baik, saya lanjutkan dulu untuk materinya, nanti sambil membahas apakah jawaban dari kelompok tadi, masing-masing kelompok sudah tepat atau belum, kita bahas dulu masing-masing materinya. Nah, yang pertama, ini saya akan jelaskan tentang modus ponen. Jadi modus ponen itu adalah penarikan kesimpulan yang ini Anda bisa lihat contohnya ya. Jadi misalkan seperti ini, jika 2 lebih dari 1, maka 1 kurang dari 2. Nah, pernyataan kedua adalah 2 lebih dari 1, maka kesimpulannya adalah 1 kurang dari 2. Jadi jika P maka Q, kemudian kondisi realnya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, kemudian contoh lain dari modus ponen. Jika Zaza adalah siswa SMK, maka ia harus belajar. Zaza adalah siswa SMK. Nah, kesimpulannya, Zaza harus belajar. Kemudian, yang berikutnya, jika Kiki siswa yang pandai, maka ia lulus ujian. Nah, P atau kondisi realnya adalah Kiki siswa yang pandai. Kesimpulannya, Kiki lulus ujian. Nah, itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu modus Tholen. Nah, modus Tholen itu seperti ini ya. Jika A adalah bilangan genap, maka A pangkat 2 bilangan genap. Nah, kemudian maaf, yang contoh nomor 1 ini salah kode ya ini ya. Harusnya negasi P dan negasi Q-nya tertukar. A pangkat 2 bilangan ganjil, maka A adalah sebuah bilangan ganjil. Kemudian saya minta tolong Mas Aditya membacakan contoh itu Mas, contoh yang kedua. Nah, yang jika Zaza itu Mas. Jika Zaza adalah siswa SMK. Jika Zaza maka ia harus belajar. Ya, ini sudah masuk Pak suaranya. Kemudian coba Mbak Hasna membacakan contoh yang nomor 3. Jika Sukir yang bodoh, maka ia tidak lulus ujian. Sukir lulus ujian. Sukir siswa yang tidak bodoh. Baik, terima kasih. Itu contoh ya. Jadi kalau yang pertama tadi ada perhatikan bedanya. Saya ulang tampilan yang pertama. Jadi bedanya adalah kondisi kalau modus ponen itu sebabnya atau yang setelah kata jika. Nah, itu dia kondisinya sesuai dengan sebab. Coba saya tanyakan Anda. Jadi dalam jika maka itu ada sebab dan ada apa? Akibat ya. Jadi ada sebab ada akibat. Misalkan di sini di tayangan ini ada P jika P maka Q. Nah, P di panah kanan Q. Itu yang sebab yang P atau yang Q? Yang P ya. Kalau Q itu artinya adalah sebagai akibat. Nah, jika bermain air maka basah. P-nya itu bermain air, Q-nya adalah
basah. Nah, mungkin saya beri contoh yang pendek sekali. Kemudian tidak basah, berarti dia tidak bermain air. Nah, itu contoh penarikan kesimpulan dengan modus tolen. Nah, untuk silogisme, ini saya beri contoh. Jadi, jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, contoh yang ada di sini, jika N habis dibagi 2, maka 5N habis dibagi 2. Jika 5N habis dibagi 2, maka 5N tambah 8 habis dibagi 2. Nah, kesimpulannya seperti yang Anda lihat di layar. Jika N habis dibagi 2, maka 5N tambah 8 habis dibagi 2. Nah, ini contoh yang berikutnya. Jika Zaza adalah siswa SMK, maka Zaza rajin belajar. Jika Zaza rajin belajar, maka Zaza lulus ujian. Kesimpulannya, jika Zaza adalah siswa SMK, maka Zaza lulus ujian. Atau kalau misalkan saya buat contoh yang pendek seperti tadi ya, jika bermain air, maka, atau pakai bahasa kita, jika hujan-hujanan, maka akan basah. Jika badan kita basah, maka akan masuk angin. Nah, kesimpulannya, jika kita hujan-hujanan, maka kita akan masuk angin. Nah, sampai sini bisa dipahami ya tentang cara penarikan kesimpulan. Nah, berikutnya ini saya akan memberi penekanan untuk contoh penarikan kesimpulan yang benar dan salah. Ini yang benar ya. Jika hari ini hujan, maka Tony mengenakan jas hujan. Hari ini hujan. Kesimpulannya adalah Tony mengenakan jas hujan. Saya beri penjelasan di situ. Hujan itu menyebabkan Tony harus mengenakan jas hujan. Kemudian modus tolen, contoh yang benar. Jika hari ini hujan, maka Tony mengenakan jas hujan. Nah, kita melihat Tony tidak mengenakan jas hujan. Kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan. Penjelasannya bagaimana? Hujan ini yang menyebabkan Tony harus mengenakan jas hujan. Ketika dia tidak mengenakan jas hujan, pertanda hari ini tidak hujan. Kemudian contoh salah. Contoh salah itu begini. Jika hari ini hujan, maka Tony mengenakan jas hujan. Nah, ternyata kita melihat hari ini tidak hujan. Kemudian kita menyimpulkan Tony tidak mengenakan jas hujan. Kenapa kok bisa salah? Karena kalau tidak hujan, aktivitas yang dilakukan Tony ada banyak, bukan sekedar tidak mengenakan jas hujan. Jadi ini bagi Anda yang masih bingung ya, penjelasannya begini. Jadi jika hari ini hujan, dia mengenakan jas hujan. Nah, selain mengenakan jas hujan, dia itu kan ya tetap makan, tetap bekerja, tetap sekolah, dan tetap melakukan aktivitas yang lain. Hari ini tidak hujan. Ini ya, jadi maaf, ini Q-nya adalah ini Q seharusnya adalah negasi P, hari ini tidak hujan. Nah, hari ini tidak hujan, maka penjelasannya adalah ketika tidak hujan, bisa jadi tahun itu ya tadi, bisa jadi dia tidur atau makan atau yang lain, meskipun dia juga tidak mengenakan jas hujan. Nah, ini sampai bagian ini, jadi di yang merah ini itu dicari di modus tolen tidak masuk, di modus ponen juga tidak masuk. Atau misalkan saya buat contoh lain, jika ada anak hujan-hujanan maka dia akan basah. Nah, kemudian anak itu tidak hujan-hujanan. Nah, anak itu tidak hujan-hujanan. Dia tidak basah. Ya benar, dia memang tidak basah. Tetapi kalau itu satu-satunya kesimpulan, maka itu menjadi salah. Karena ketika dia tidak hujan-hujanan, memang dia nanti tidak akan basah. Tapi dia juga tetap ada kondisi yang lain. Nah, itu penekanan contoh dari saya ya untuk untuk materi tentang penarikan kesimpulan.
Jadi ada penekanan bagaimana menarik kesimpulan yang benar menggunakan modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nah, kalau tidak ada, ini ya, silahkan kita refleksikan pembelajaran pada hari ini. Silahkan, seperti biasa, kita tuliskan. Nah, tuliskan refleksi atau apa yang sudah Anda pelajari pada hari ini. Nanti bukan sekedar ya, bagus atau bermanfaat. Nah, silakan dituliskan apa yang Anda pelajari hari ini di kolom chat yang ada di Zoom. Oh, tuh. Gurunya ngomong ini kita. Oke, ya. Gonggon itu sendiri. Ya udah. Oke. Ganggu tak? Mbak Deva, mana Mbak Deva? Mbak Deva sama Mbak Intan. Mbak Intan mana? Mbak Intan, ya. Nanti saya mau membuat apa namanya? Jika maka dan satu pernyataan. Nah, nanti coba Anda simpulkan ya. Nah, dari Mbak Deva dulu. Nah, nanti mikrofonnya bisa dinyalakan. Nah, coba disimak. Jadi, jika hari ini cerah, maka Tony akan melihat sepak bola. Nah, saya melihat Tony tidak melihat sepak bola. Kesimpulannya berarti apa, Mbak Deva?
Nah, mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Perlu diulang? Ya. Ya. Jika hari ini cerah, maka Tony akan melihat sepak bola. Nah, faktanya Tony tidak melihat sepak bola. Kesimpulannya apa, Mbak? Jika hari ini tidak cerah, Tony tidak melihat sepak bola. Nah, sudah cukup. Berarti yang jadi kesimpulan itu adalah cukup pada bagian tidak cerah saja. Jadi kita menyimpulkannya, oh kok Tony tidak melihat sepak bola berarti cuacanya tidak cerah. Jadi itu adalah sebab langsung kenapa Tony tidak melihat sepak bola. Nanti saya akan bahas lagi jawaban kalian di ini ya, di mana di WA tadi. Kemudian Mbak Intan ya. Nah, ini Mbak, kalau sekarang untuk Mbak Intan soalnya adalah jika harga cabai mahal, maka Ibu tidak membuat sambal. Kemudian ternyata harga cabai itu mahal. Kesimpulannya apa? Apa dijawab? Karena harga cabai itu mahal. Jadi kesimpulannya apa, Mbak? Harga cabai itu mahal. Oke, Ya. Terima kasih. Nah, saya akan kembali membahas jawaban Anda tadi. Oke, saya bagikan layar dulu ya. Ini sekaligus untuk menjawab. Jadi saya akan bahas dari kelompok 1. Jadi tadi jawaban dari kelompok 1 adalah jika sekarang panas maka Adel mengenakan payung. Sekarang panas. Kesimpulan ini sebenarnya Adel ya, bukan Susi ya. Adel membawa payung. Ini sudah benar ya, karena kalau panas membawa payung. Ternyata sekarang panas maka membawa payung, betul. Nah, yang nomor 2, jika hari ini tidak masuk sekolah maka Nayana tidak keluar rumah. Nayaka keluar rumah, ini Nayaka keluar rumah maka hari ini masuk sekolah. Bentar, ini soalnya kurang pas sepertinya. Jika Nayaka keluar, bentar, saya ganti ke yang bawah dulu aja. Jika hari Sabtu Dito libur, maka ia akan pergi ke wisata Candi Sewu. Jika Dito pergi ke Candi Sewu hari Sabtu, Dito pergi ke Candi Sewu. Kesimpulannya adalah pada hari Sabtu Dito libur sekolah. Nah, yang pertama yang atas ini sepertinya soalnya ditambahin, nggih. Soalnya ada modifikasi, nanti saya cek lagi di grupnya, saya bahas yang bawah dulu. Jadi yang bawah ini kesimpulannya benar atau salah kira-kira? Jika Sabtu Dito libur, ia pergi wisata ke Candi Sewu. Ternyata hari Sabtu itu dia pergi ke Candi Sewu. Nah, kesimpulannya pada hari Sabtu Dito libur. Nah, ini mungkin terasa ya seperti apa? Seperti biasa begitu. Tapi untuk bagian ini yang harus kita garis bawahi adalah P2-nya. Jadi Sabtu, jadi sebenarnya tidak perlu kata hari Sabtunya. Jadi
baik yang dari Mbak Firda maupun dari Mbak Intan, itu pada P2-nya itu kurang tepat karena langsung menuliskan dua kondisi. Seharusnya cukup satu, misalkan kalau punya Mbak Firda itu dituliskan hari ini masuk sekolah misalkan, atau punya Mbak Intan Dito pergi ke Candi Sewu. Itu ya. Jadi untuk kelompok 2 ini sama-sama kurang tepat pada P2-nya. Sehingga tidak bisa dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, kemudian untuk berikutnya yang dari kelompok 3, jika hari ini cerah maka Siti akan berolahraga. Hari ini cerah. Nah, kesimpulannya adalah Siti akan berolahraga. Ini tepat ya, sesuai dengan modus ponen. Kemudian yang dari Mbak Desta, jika siang ini mendung, Desta akan membawa payung. Siang ini mendung. Kesimpulannya Desta akan membawa payung. Ini juga tepat sesuai dengan modus ponen. Untuk kelompok 4, jika hari ini adalah hari Minggu, maka Dinda akan pergi berlibur. Hari ini adalah hari Minggu. Kesimpulannya adalah Dinda pergi berlibur. Ini sudah tepat ya. Kemudian yang terakhir, jika hari ini hujan, maka Dani membawa payung. Hari ini hujan, maka Dani membawa payung. Kesimpulannya adalah Dani membawa payung. Nah, ini seharusnya bagaimana? Jika hari ini hujan, maka Dani membawa payung. Ini kok ditulis ulang ya, soalnya nomor yang P2 ini ya. Jadi P2 ini untuk kelompok 5 dan kelompok 2 hampir sama. Jadi kesalahan pada penulisan pernyataan kedua. Nah, jadi untuk penarikan kesimpulan itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, di mana di bagian silogisme ini sepertinya masih banyak yang belum tepat. Jadi masih bingung menuliskan jika maka dan menggabung kondisi. Ya, saya tutup layar dulu. Nah, baik, untuk berikutnya nanti silakan Anda mengerjakan post test dan tes formatif di laman yang saya tuliskan di layar ini ya, di bit.ly logikaku. Baik, mungkin untuk pembelajaran virtual pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mari kita tutup dan kita akhiri pembelajaran virtual ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.